Keberhasilan Timnas U23 Indonesia melaju ke final Piala AFF U23 2025 tak hanya disambut euforia di dalam negeri, tapi juga memicu kegaduhan di kawasan Asia Tenggara. Usai kemenangan dramatis atas Thailand lewat adu penalti 7-6, berbagai reaksi bermunculan. Namun yang paling menyita perhatian adalah komentar Saifi Salih, legenda Malaysia, dan Madam Pang, bos besar sepak bola Thailand. Keduanya terang-terangan tak terima Indonesia melaju ke final. Garuda Muda lolos, tapi ASEAN heboh. Timnas U23 Indonesia tampil luar biasa di semifinal. Meski sempat tertinggal 0-1 dari Thailand, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat Jens Raven di menit ke-43. Laga berlanjut ke extra time dan akhirnya ditentukan lewat drama adu penalti. Disinilah mental Garuda Muda teruji. 7 eksekutor Indonesia sukses menjalankan tugas, sementara 1 pemain Thailand gagal, memastikan Indonesia melangkah ke final menghadapi Vietnam. Namun keberhasilan ini rupanya tidak disambut hangat oleh para rival di Asia Tenggara. Alih-alih memberi selamat, beberapa tokoh justru melontarkan komentar pedas dan menyakitkan, seolah tak terima dominasi Indonesia. Indonesia hanya beruntung. Legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih, menjadi yang paling vokal mengkritik kemenangan Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal, ia mengatakan, open quote, kalau hanya lewat penalti, itu bukan kemenangan yang mutlak. Indonesia hanya beruntung. Thailand bermain lebih rapi dan lebih matang. Close quote. Pernyataan ini langsung menyulut kemarahan netizen Indonesia. Banyak yang menyebut komentar Saifi sebagai bentuk iri hati, mengingat Malaysia sendiri gagal total di fase grup dan sudah angkat koper lebih awal. Open quote, cakap saja senang, masuk final dulu baru boleh banyak bunyi, tulis salah satu netizen asal Indonesia di kolom komentar unggahan Saifi. Close quote. Tak hanya itu, beberapa media Vietnam dan Malaysia ikut menyoroti pernyataan Saifi dan menyebutnya sebagai sindiran pahit yang tidak sportif. Madam Pang ngamuk, sindir wasit dan Indonesia sekaligus. Tak kalah panas adalah reaksi dari Madam Pang, toh penting di balik sepak bola Thailand. Dalam konferensi pers usai kekalahan timnya, ia menyampaikan kekecewaan yang menyiratkan ketidakpuasan terhadap wasit dan kemenangan Indonesia. Open quote, kami sudah main maksimal. Tapi sayangnya ada beberapa keputusan kontroversial yang menguntungkan lawan. Kami kecewa, ujarnya dengan nada tajam. Close quote. Ketika ditanya soal Indonesia, ia menambahkan, open quote, Thailand bermain sepak bola, bukan adu keberuntungan. Kami akan evaluasi dan kembali lebih kuat. Close quote. Komentar ini langsung jadi viral. Netizen Indonesia tak tinggal diam. Banyak yang menyebut Madam Pang sebagai drama queen Asia Tenggara, karena tak mampu menerima kekalahan dengan lapang dada. ASEAN terbelah. Netizen bereaksi keras tagar ASEAN iri Indonesia sempat menjadi trending topik di X. Netizen Indonesia bersatu mengecam komentar dari dua tokoh itu. Mereka menyebut bahwa ini bukan pertama kalinya negara-negara tetangga kesal melihat Indonesia bangkit. Open quote, saat kita jatuh, mereka tertawa. Sekarang kita bangkit, mereka iri. Tulis akun Garuda Merah. Close quote. Open quote. Mental ASEAN belum siap lihat Indonesia juara. Biasa nyinyir kalau kita sukses. Sindir akun lainnya. Close quote, namun tak semua reaksi dari ASEAN negatif. Ada juga pujian dari media Laos, Myanmar, dan bahkan sebagian media Vietnam yang mengakui kualitas permainan Garuda Muda. Open quote, Indonesia pantas ke final. Mereka bermain sabar, tangguh, dan punya semangat luar biasa. Tulis outlet Vietnam 24H dalam ulasannya. Close quote. Fokus ke final, di tengah sorotan dan komentar miring dari para rival, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg memilih bersikap tenang. Open quote, kami tidak fokus pada komentar dari luar. Kami fokus pada kerja kami sendiri. Anak-anak sudah menunjukkan kerja keras dan mereka pantas ke final. Close quote. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Vandenberg tahu betul bagaimana menjaga suasana tim agar tetap solid di tengah tekanan dan provokasi. Ia juga meminta para pemain tidak terpengaruh komentar luar dan tetap fokus pada misi utama, menjadi juara. Vietnam sudah menanti perang ASEAN berlanjut di final. Setelah menumbangkan Thailand, Garuda Muda akan menghadapi Vietnam di final, tim yang juga tampil konsisten sepanjang turnamen. Pertarungan ini diprediksi bakal panas, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar arena karena rivalitas yang makin panas di media sosial. Apakah Indonesia akan membungkam semua nyinyiran ASEAN dan membuktikan diri sebagai raja sesungguhnya Asia Tenggara? Atau justru Vietnam yang akan merusak pesta? Satu hal yang pasti, Indonesia sudah bikin geger ASEAN. Dan semua mata kini tertuju ke final.